Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan. Atas dasar hal tersebut ya, kami belum bisa memenuhi permohonan justice kolaborator atau menolak permohonan justice kolaborator dari tersangka SS. Namun demikian, semua informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada kami, pada penyidik, itu sangat kami hargai. Ya, semua informasi sangat kami hargai dan itu digunakan untuk bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini. Namun demikian untuk justice kolaborator kita terikat pada aturan-aturan yang ada. Mungkin itu yang disampaikan update terhadap kasus tidak pidana korupsi pada tata kelola MBG. Gimana? Akan kami cek dulu. Jadi gini Pak, semua informasi yang disampaikan oleh saksi maupun tersangka itu apabila berguna bagi penyidikan itu pasti akan kami pertimbangkan. Ya. Itu suatu hal yang berbeda dari permohonan justice kolaborator ya. Karena justice kolaborator itu syarat-syaratnya sudah jelas ya. Karena memang JC itu digunakan untuk membongkar sesuatu yang jauh lebih besar, dari itu. Okay. Termasuk nama-nama yang pernah disampaikan oleh Pak Sony gitu, yang nama-nama dan rekaman CCTV segala macam. Untuk pengadaan CCTV memang sedang kami cek ya, sedangkan nama-nama itu juga sedang kami pelajari ya, nama-nama itu sedang kami pelajari apakah hal itu merupakan suatu tindak pidana ya atau penyimpangan lain atau sesuatu yang lain yang lebih besar. Itu yang sedang kami dalami dalam penyidikan ini. Namun demikian ya seperti yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa kewenangan untuk memverifikasi titik MBG itu memang ada pada yang bersangkutan. Ya, kewenangannya ada pada yang bersangkutan. Yang lain? Ini kan terkait dengan sebelum pernyataan ditolaknya JC ini kan tersangka SS ini kan memang kerap memberikan bocoran-bocoran mengenai siapa-siapa saja yang terlibat di dalam kasus tata kelola MBG. Nah, apakah nanti tidak dikhawatirkan kalau tersangka ini justru malah tidak memberikan keterangan yang seluas-luasnya seperti sebelumnya? Satu, lalu kedua, disebutkan juga kan sebelum permohonan JC ini juga wakil kepala begini nyebut NSD, keterlibatan NSD di kasus ini. Apakah nanti selanjutnya bakalan meminta keterangan juga pada NSD? Ya, jadi gini, alat bukti yang kami dapat atau kami cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja. Ya, kami punya alat bukti banyak. Dari yang lain ada keterangan saksi, ada alat bukti barang bukti elektronik, ada alat bukti dokumen dan lain-lain dan ahli. Jadi kami tidak bergantung kepada keterangan satu orang saja. Ya, sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi itu berdasarkan alat bukti yang kami cari terus sampai dengan saat ini masih berjalan sehingga tidak bergantung kepada keterangan satu orang. Tapi tadi dengan untuk NSD sudah beberapa kali saya sampaikan ya, semua orang yang mengetahui, mengalami itu berpotensi diperiksa sebagai saksi ya, berpotensi ya. Tapi semua orang yang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan, tidak pidana. Ya. Tapi dengan demikian NSD ini akan diperiksa Pak dengan... Kami belum bisa menyampaikan sekarang, tapi semua orang yang mengetahui, mengalami, ya, yang bisa menerangkan adanya tindak pidana itu akan kami pertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Pak Dir, izin, ini kan pernah Satu, yang mana dulu? Kapan dipanggilnya sama, kalaupun sekarang ada yang udah dipanggil belum dari 41 nama ini? Gimana? Dari 41 nama yang dipanggil. Apa sudah kapan jadwal pemanggilan kapan? Ya, itu sedang kami lakukan kajian dulu ya. Nama-nama itu apa sih yang sebetulnya disampaikan? Maksudnya urgensinya seperti apa? Keterangan saksi itu, ya, keterangan saksi itu karena kan disebut sebagai nama-nama itu harus kita perdalam dulu, dia sebagai apa, sebagai apa di situ, atau memang sebagai berhubungan chat atau telepon
Tapi isinya apa itu yang sedang kami cek sampai sekarang ke dalam. Apa isi chatnya, apa isi percakapannya. Sehingga itu kami membutuhkan waktu. Ya. Segera lah. Pak Dir, izin penekan aja kembali lagi yang soal NSD. Ini kan Yuk. karena kuasa hukum sudah menyebutkan mengenai perannya NSD ini. Apakah tidak dikhawatirkan untuk tidak meminta klarifikasi dari NSD ini justru malah menjadi bola liar? Kami tidak menyatakan tidak meminta keterangan. Ya, kami cuma bilang semua saksi yang mengetahui, mengalami sendiri pasti akan berpotensi untuk dimintai keterangan. Ya. Masalah siapa yang dimintai keterangan dan apa urgensinya itu tim penyidik ya yang menyatakan siapa si A, si B, si C yang akan dimintai keterangan. Ya. Jadi kami tidak menyatakan bahwa si A, si B, si C akan dimintai atau tidak dimintai keterangan. Yuk, Pak Dir, ayo. Gimana? terkait update yayasannya kan juga SS juga menjelaskan kronologi bahwa NSD ini juga kerap mengganti-ganti yayasan. Apakah yayasan juga sedang diperiksa atau bagaimana? Ya itu termasuk kami cek juga ya. Semua pokoknya keterangan saudara SS itu tetap kami lakukan pengecekan. Ya, semuanya. Pak, sejauh ini udah pernah ada fakta belum yang ditemukan oleh penyidik bahwa dari setiap kepala BGN itu memiliki jatah untuk membuka SPPG. Pertama itu, kedua kemarin kan ada penyegelan di seluruh gudang-gudang milik penyedia. Nah itu berapa yang udah disegel dan tindak lanjutnya seperti apa koordinasinya sama BGN? Ya, kalau masalah yang pertama tadi itu masih materi penyidikan, Mbak. Nah, nanti. Kemudian yang kedua masalah penyegelan terakhir, kami sudah melakukan penyegelan seluruh sepeda motor listrik yang sudah dirakit. Ya. Ada di 2 tempat. Total jumlahnya sekitar 17.000. 17.600. Ya. Untuk selanjutnya, karena pernah saya sampaikan juga, sepeda motor ini tidak kami lakukan penyitaan sebagai barang bukti. Kami hanya melakukan penyegelan untuk mengawasi pergerakan dari sepeda motor itu, karena sepeda motor itu sudah dibayar lunas oleh negara. Ya. Nanti penggunaannya kami serahkan kepada BGN dan kami akan berkoordinasi dengan BGN penggunaannya untuk apa, pengeluarannya dari gudang nanti akan kami fasilitasi. Berarti boleh didistribusikan, Pak? Boleh, karena tidak kami sita. Ya kalau kami sita, khawatirnya adalah dengan sebesar itu 17.600, nanti kami khawatirkan sepeda motor itu akan menyusut nilai ekonomisannya, ya, manfaatannya. Karena kita menyidiknya di sini adalah masalah markup harganya. Artinya sebelum perkara ini inkrah bisa didistribusikan? Bisa. Kan tidak dilakukan penyitaan. Gimana? Masih ada yang dirakit. Sepertinya masih ada sedikit yang belum dirakit. Sepertinya kami sedang melakukan. Ada sedikit ya? Ya. Pak, isu lain tadi kan Bapak bilang, Pak Dir kan tadi bilang bahwa Sony itu kan sebagai pelaku utama. Nah, sedangkan kita tahu bahwa di dalam kasus ini ada 3 pucuk pimpinan BGN. Terkait jual beli titik SPPG itu apakah ini hanya Sony sebagai SS aja atau memang 2 orang lainnya itu mereka ini saling terlibat gitu, Pak? Ada yang lain. Jadi kami tidak bisa sebutkan siapa, tapi ada yang lain. Yang dimaksud pelaku utama di sini adalah dalam hal permintaan atau permohonan JC itu yang bersangkutan bisa kami kategorikan sebagai pelaku utama. Karena yang bersangkutanlah yang mempunyai kewenangan untuk memverifikasi titik-titik SPPG tersebut. Pak, apakah ini kan dalam kasus ini kan berarti ada 3 objek perkara ya, misalnya jual beli, afiliasi. Dua objek. Jual beli sama afiliasi itu jual beli dan pengadaan barang jasa. Yang afiliasi yang awal dulu Bapak, Termasuk jual beli. Termasuk jual beli ya. Ya. Nah, itu maksudnya dari peran ketiga tersangka yang pucuk pimpinan BGN ini semuanya ini termasuk pelaku utama nggak sih Pak? Maksudnya pelaku utama untuk korupsi itu? kalau pelaku utama sudah pasti itu ya termasuk pelaku utama. Pak Dir, meskipun JC-nya ini ditolak gitu dari Kejagung, apakah mungkin SS ini masih akan diperiksa oleh Kejagung nantinya gitu, dalam dari nama-nama itu? Pasti tetap. Jadi yang bersangkutan tetap kami periksa ya sebagai tersangka. Kami harapkan yang bersangkutan memang tetap memberikan keterangan-keterangan yang mungkin itu memang berguna bagi pengembangan dari dari penyidikan ini ya. Tapi memang kami fokus kepada penyidikan ini adalah konstruksi yang sudah kami bangun dari awal. Ya, ada jual beli titik dan ada pengadaan barang dan jasa. Ya kalau diperiksa pasti tetap. Makanya kami bilang, kami sampaikan bahwa kami menghargai semua informasi yang disampaikan oleh siapa saja termasuk oleh tersangka SS. Ada jam
Ada, pasti ada. Di penyidik sudah ada jadwal-jadwalnya. Nanti kita sampaikan. Pak, terkait isu lain Pak, kan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pembelian surat utang khusus Patriot Bond sama Merah Putih Bond. Nah itu dinilai memberikan impunitas kepada investor atau pemilik modal. Dari tanggapan Kejagung bagaimana Pak? Itu masih kebijakan. Pertama itu kan kebijakan pemerintah. Ada kebijakan yang kedua juga ini dalamnya PKH. Ya, masih belum itu. Nanti diinikan lagi. Kalau dari perumusan revisi PP2SK itu Kejagung sendiri dilibatkan sampai mana Pak? Nanti kita tanya ke bagian Biro Hukum. Ya. Ada informasi bahwa Kejaksaan Agung menjemput paksa Kepala Bea Cukai Pangkal Pinang tuh Pak. Apakah betul Pak? Itu terkait kasus apa ya Pak? Itu kita cek dulu deh. Nanti dicek dulu ya. Dicek dulu. Pertama terus rekan-rekan selain tadi yang disampaikan bahwa tim Pitsus Gunung Bundar tidak hanya melakukan penyidikan dalam MBG dan dalam perkara lain pun tetap berjalan dan sesuai komitmennya dalam rangka pemulihan kerugian negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.